Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Setelah memuji Allah, bersyukur atas nikmatnya, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita pembahasan hadis berapa? Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Berarti kemarin kisah Ashabul Fil sudah ya? Ya? Sudah ya? Baik. Hadis nomor 2 kita mengingatkan kembali. Hadis nomor 2. Nabi SAW mengatakan dari Ummul Mukminin, atau Imam An-Nawawi mengatakan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jaisyul Ka'bah. Ada sekelompok pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, apabila pasukan itu telah sampai di sebuah tanah lapang yang luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, lantas mereka ditenggelamkan dari awal hingga akhirnya. Qalat, maka Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana bisa ditenggelamkan dari yang pertama hingga akhirnya? Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka ada orang-orang yang di pasar. Wa man laisa minhum, ada pula orang-orang yang bukan ingin menyerang Ka'bah. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, lantas Rasulullah SAW mengatakan akan ditenggelamkan yang pertama hingga yang akhir. Summa yub'atsuna ala niyatihim, lantas mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ini pentingnya niat, jemaah. Kita kemarin kisahkan kelompok yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pendapat pertama disebutkan adalah kelompok yang dipimpin oleh Abraham. Pendapat kedua, ini belum kita sampaikan ya, adalah kelompok nanti di akhir zaman. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tatkala Mahdi sudah datang, kemudian Mahdi diserang, Mahdi lari ke sekitaran Ka'bah, berlindung di daerah dekat Ka'bah. Lantas pasukan itu ingin menyerang sehingga ingin menghancurkan Ka'bah. Lantas sebelum mereka sampai di sana, ketika sampai di lapangan, mereka pasukan yang besar itu ditenggelamkan dari yang pertama hingga yang akhir. Ya, ini pendapat yang lain. Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, kesimpulan daripada hadis ini, siapapun yang berada di kelompok kejahatan, kelompok kebatilan, walaupun dia bukan pelaku kebatilan, tapi menambahi kuota kebatilan, dia tidak mendukung, tapi dia ada di situ, maka dia akan ditenggelamkan juga. Dia akan diberikan hukuman juga. Dia akan diberikan sanksi juga di dunia. Dia dapat hukuman. Adapun di akhirat nanti akan dilihat niat masing-masing. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Olehnya Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka ditenggelamkan dari awal hingga yang akhir? Sementara di antara mereka ada yang di pasar. Ya mungkin ada orang yang mereka tidak mau menyerang, tapi dipaksa untuk ikut menyerang. Mungkin di antara mereka hanya cuma ngelihat-ngelihat orang yang menyerang, tapi berada di kumpulan pasukan yang menyerang. Demikian. Kalau ada musibah, maka yang menyerang, yang cuma numpang lewat,
yang lihat-lihat juga kena tenggelam. Bisa dipahamin? Maka daripada itu, apabila ada tempat-tempat yang tak baik, kita tinggalkan. Lingkungan tak baik, kita tinggalkan. Teman-teman tak baik juga kita tinggalkan. Ya, agar kita selamat. Kalaupun nantinya tenggelam, terkena hukuman, maka semua akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Baik, ini menunjukkan niat di mana? Di mana? Di hati. Kata Nabi, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Menunjukkan niat di mana? Di hati, bukan di lisan. Nggak ada hubungannya lisan dengan niat. Niat itu letaknya di hati. Nanti akan kita sebutkan semua dalil niatnya semua di sini jemaah. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Kemudian faedah tambahannya adalah Allah Jalla wa'ala akan memberikan hukuman bagi orang yang melakukan dosa dan bagi orang soleh yang tidak mengingkari perbuatan dosa. Yang selamat yang mana? Orang yang soleh dan yang ingin mensolehkan orang lain. Itu yang selamat. Ya, kita kemarin sudah cerita tentang kapal, manusia yang berada di kapal, betul ya? Baik, demikian juga kita sudah cerita tentang ashabu as-sabt, cerita tentang hari Sabtu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel, yang ketika itu mereka mencari ikan di hari Jumat, kemudian panen di hari Ahad. Hari Sabtu mereka tidak ambil. Ambilnya mereka jatuh di hari Sabtu, kemudian yang tidak mengingatkan dirubah menjadi babi, yang melakukan dosa dirubah menjadi kera, yang mengingatkan yang selamat, yang mengingatkan yang selamat. Itu artinya pentingnya amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, menyampaikan yang benar. Berarti butuh ada seorang dai yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang menegakkan kebenaran, manusia itu akan disisir, habis, dimusnahkan semua. Karena bumi sudah terlalu kotor, Allah datangkan manusia yang baru. Bisa dipahami jemaah? Dan itu sudah terjadi di negeri kita. Cukuplah pelajaran itu di tahun itu, tak terulang lagi. Kalau kita tidak menginginkan berita tsunami, berita gempa bumi, berita gunung meletus, berita banjir, berita longsor, maka sampaikan kebenaran, tolak kebatilan. Dengan apa? Dengan ilmu belajar. Di mana kita mau menyampaikan kebenaran, kita sendiri nggak tahu yang mana yang benar, nggak bisa. Maka harus kita belajar untuk bisa menyampaikan kebenaran. Dalam surah Hud ayat 117, Allah katakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Sesungguhnya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri bidzulmin, dengan perbuatan dosa, wa ahluha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri dengan cara zalim. Wa ahluha muslihun. Sedangkan penduduk negeri itu muslihun. Bedakan antara apa? Saleh dengan muslih. Saleh ini jemaah untuk sendiri. Untuk diri sendiri. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia sendiri. Baik buat dia sendiri. Biasanya ini siapa? Ahli ibadah. Tahajud, Masya Allah. Puasa, Masya Allah. Tapi tahajud buat siapa? Buat dia. Bukan buat orang lain. Puasa buat siapa? Buat dia. Bukan buat orang lain. Ini
Orang yang kayak gini, kalau melihat kemaksiatan diam saja, ini juga akan binasa, akan hancur. Bisa dipahamin? Yang kedua, muslih. Orang muslih ini orang yang dia soleh dan mensolehkan orang lain. Soleh dan mensolehkan orang lain. Gimana caranya bisa soleh dan mensolehkan orang lain? Gimana? Ada yang tahu? Siapa dia? Ahli ilmu. Ahli ilmu jadi. Dia tahu cara ibadah, dia ajarkan cara ibadah kepada orang lain, maka dia sedang soleh dan mensolehkan orang lain. Inilah yang selamat. Dia tidak mendapatkan kebinasaan. Ini Bu ya, ini pentingnya. Makanya jemaah sekalian, kita itu nggak boleh soleh diri sendiri, nggak boleh. Kita itu disuruh soleh dan mensolehkan orang lain. Lihat, ingat sabda Nabi SAW yang sering antum dengar, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini perintahnya untuk mensolehkan diri sendiri atau mensolehkan diri sendiri dan orang lain? Mensolehkan orang lain. Sebelum mensolehkan orang lain harus soleh diri sendiri dulu. Betul? Betul? Tapi ingat, yang disampaikan yang betul-betul diketahui. Jangan menyampaikan sesuatu yang tak tahu. Bukan kamu mensolehkan, malah kamu merusak orang lain. Sudah dipahami jemaah? Ini pertama, dalilnya. Yang kedua, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kalian. Untuk menyelamatkan diri kita dari neraka, gimana caranya? Harus soleh. Kan gitu ya? Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Untuk menyelamatkan keluarga, gimana caranya? Solehkan keluarga. Ya, harus disolehkan keluarganya. Kalau tidak bisa mensolehkan keluarganya atau tidak bisa menjadikan keluarganya soleh, maka keluarganya nggak selamat cuma. Yang selamat dia sudah berusaha, tapi tak sampai, tak bisa. Maka dia saja yang selamat karena sudah ada usaha untuk mensolehkan orang lain, kan gitu ya. Tapi keluarganya tak soleh, akhirnya keluarganya yang mendapat hukuman. Contohnya siapa? Nabi dengan Abu Thalib. Nabi sudah sampaikan, betul? Tapi Nabi Abu Thalib nggak mau, kan gitu ya. Berarti Abu Thalib tidak jadi soleh, kan? Akhirnya Abu Thalib mati, masuk ke dalam neraka. Bisa dipahami jemaah? Oleh karena itu kita harus bisa soleh dan mensolehkan orang lain. Ini faedah dari hadis yang kedua. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga. Nabi SAW mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Wa idza stanfirtum fanfiru, jika kalian diminta untuk berperang, maka berperanglah. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita kemarin ingat makna hijrah, ya? Ada yang catat kemarin makna hijrah? Kita masih ada di dalam pembahasan hijrah lagi. La hijrah, enggak ada hijrah. Enggak ada hijrah. Ba'dal fath, setelah Fathul Makkah. Berarti hijrah yang diinginkan berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain, kan gitu ya? Hijrah tempat kemarin kan ada dua. Hijrah tempat kemarin ada berapa? Dua. Yang pertama
Yang pertama, hijrah tempat ya. Hijrah tempat kemarin ada dua. Yang pertama dari negeri kufur menuju negeri kufur. Betul ya? Ini kufur yang aman. Ini kufur yang mohon maaf. Ini kufur yang khauf, yang takut di Mekah. Ya kan? Kufur yang aman. Aman di mana? Di Habasyah. Ya kan? Betul ya? Sepakat dulu. Kan gitu ya? Kemudian yang kedua, hijrah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Ini dari mana? Dari Mekah menuju mana? Madinah. Sepakat ya? Ini hanya sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Artinya, sampai sekarang selama masih ada negeri kafir, masih ada hijrah. Loh, Ustaz katanya nggak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Kan gitu ya? Kok Ustaz bilang selama masih ada negeri kafir, masih ada hijrah? Bagaimana? Jawabnya, tidak ada hijrah dari negeri Mekah menuju negeri yang lainnya. Negeri manapun. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri. Bisa dipahami Bu, teman-teman? Ya? Gimana kamu mau pindah dari negeri Islam ke negeri Islam? Makanya nggak ada lagi hijrah. Yang pertama, ini ya, hijrah tetap ada sampai hari kiamat. Selama masih ada negeri kafir. Artinya, kalau kita tinggal di negeri kafir, kita masih punya kewajiban hijrah. Meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Contoh, tinggal di Belanda. Jangan bangga, itu negeri kafir jemaah. Kan gitu ya? Tinggal di negeri Amerika, jangan bangga, itu negeri kafir. Kamu disuruh pindah, disuruh hijrah. Kalau kamu di sana nggak bisa menegakkan hukum Islam, nggak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibanmu karena kamu tinggal di negeri kafir, kemudian kamu tak hijrah, berdosa kamu. Wajib hijrah itu hukumnya, bisa dipahami? Dari sini Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan tidak pantas seorang muslim itu jalan-jalan tamasya ke negeri kafir. Ngapain ke negeri kafir? Negeri Islam banyak, keindahan-keindahan di negeri Islam banyak. Sepakat penduduk-penduduk luar sana mengatakan Indonesia surga dunia. Bagaimana tidak surga? Bukan lautan, tapi kolam susu, tongkat kayu. Kalau dilempar jadi apa? Loh, ini slogan kita jemaah. Antum ke Arab, antum lengkar tongkat, ya sampai antum mati tetap masih jadi tongkat. Kalau dia masih tongkat, kalau bisa mungkin dia jadi apa? Jadi apa? Dihabis dimakan rayap, betul? Antum di Indonesia, antum lempar tuh kayu, tumbuh nggak? Tumbuh jemaah. Batang ubi itu tumbuh jemaah. Betul? Nah, dulu kan kita hidup banyak pakai melalui ya sebab batang ubi itu jemaah. Makan dari singkong terus, betul kan? Ini slogan menunjukkan kekayaan kita, kaya di lautnya, kaya di daratnya, kaya di bagian udaranya, kaya sebetulnya. Cuman karena kita mungkin kurang ilmunya. Atau ada orang-orang yang tak bertanggung jawab di dalam pengelolaannya. Kan gitu kan? Baik, kita nggak bahas itu. Intinya seperti ini ya. Kalau dia tinggal di negeri kafir, dia tidak bisa menegakkan agamanya di sana, hukumnya wajib dia hijrah, tinggalkan. Kata Nabi SAW, saya berlepas diri dari orang Islam yang tinggal di negeri kafir. Berlepas diri Nabi kita. Berarti kalau dia mati di sana, nggak ada yang sholatin, jangan salahkan Islam yang lain. Nggak ada yang mandikan, nggak ada yang menguburkan jenazahnya, jangan salahkan Islam yang lain. Kenapa? Dia sudah diperintahkan untuk tinggalkan negeri kafir. Bisa dipahamin? Baik. Ustaz, maksudnya lah hijrah, tidak ada hijrah setelah Fathu, maksudnya Fathul Makkah. Nggak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Gimana maksudnya Ustaz? Iya, karena setelah Fathul Makkah, Makkah menjadi Islam.
Ini kabar gembira dan bukti mukjizat yang jarang diketahui manusia kecuali para penuntut ilmu. Apa itu? Mukjizat Nabi mengetahui bahwasanya Mekah sampai kiamat akan tetap menjadi negara Islam. Bisa dipahami, Pak? Karena kata Nabi, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Sejak Fathul Mekah, sejak Fathul Mekah. Pada tahun keberapa Fathul Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Sejak Fathul Mekah sampai kiamat, Mekah akan tetap menjadi negeri Islam. Makanya kata Nabi, nanti suatu zaman akan datang masanya ketika agama ini sudah mulai pudar. Maka kembalilah kepada di mana dia pernah datang. Di mana dulu datangnya? Di Mekah. Makanya Pak, jangan benci negara itu. Janganlah dibenci. Jangan tebarkan isu yang tak baik. Itu negara tanah kelahirannya Nabi. Nabi itu mengatakan, laula anna qaumuki akhrajuni minki. Kalaulah sekiranya pendudukmu wahai Mekah, maksudnya orang-orang Quraisy, tidak usir aku dari Mekah. Ma kharajtu minki. Aku enggak akan keluar dari Mekah. Tapi karena diusir jemaah. Nabi sudah diusir, nggak lagi diterima di negeri Mekah. Maka Nabi keluar meninggalkan kota Mekah, berpindah ke negeri Yathrib. Zaman itu namanya Yathrib. Kemudian dirubah menjadi Toba. Kemudian dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinatu Al-Munawwarah. Setelah datangnya Nabi, Madinah, kota itu menjadi terang. Sehingga dikatakan Al-Madinatu Al-Munawwarah. Madinah Munawwarah yang penuh dengan cahaya. Demikian jemaah. Maka itu tanah kelahiran Nabi. Jangan pula kita membencinya. Ya, jangan kita pula membencinya. Dan kita itu pusat ibadah kita yang nggak bisa dipisah jemaah di sana. Haji itu bisanya cuma di sana. Umrah itu bisanya cuma di sana. Semua rukun Islam bisa dilakukan di mana saja kecuali satu, haji dan umrah tidak bisa dilakukan kecuali di mana? Di Mekah. Makanya jemaah, orang yang cinta dengan Mekah termasuk bagian keimanan. Orang yang benci dengan Mekah termasuk daripada kemunafikan. Antum bayangkan ya, hati-hati. Harus betul-betul kita jaga. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Maka buat apa lagi hijrah? Kan gitu ya. Walakin akan tetapi jihadun wa niyatun. Yang sisa tinggallah jihad dan niat. Ingat jemaah, jihad, perjuangan di jalan Allah dengan menghunuskan pedang dan senjata dan lain sebagainya. Itu tidak dilakukan kecuali dengan syarat-syaratnya dan dipimpin dengan imam pemimpin jihad yang resmi. Kalau di negeri kita di Indonesia itu harus dapat instruksi dari RI 1. Kalau RI 1 katakan siapkan pasukan, wajib kita. Bisa dipahami? Maka Nabi katakan wa idza astunfirtum, kalau kalian diminta perang, fanfiru, siap kalian harus perang. Kita bersyukur, negeri kita tentram, negeri kita aman. Orang yang suka di jalanan bakar ban, bawa bendera, ada yang bendera Palestina, ada yang bendera Indonesia, ada bendera la ilaha illallah dan lain sebagainya. Di tengah jalan, bakar ban, taruh drum, bawa kawat dan seterusnya. Buat mengarahkan suara-suara, orasi dan seterusnya. Ya jemaah, dia kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Antum bayangkan negeri sekarang, saudara kita di Palestina. Coba antum bayangkan jemaah. Mereka mau makan saja pun takut. Kenapa? Peluru di mana-mana jemaah. Ledakan bom rudal di mana-mana. Saya dulu di Yaman,
Di Yaman itu perang kan biasa cuma. Kita kalau sholat tuh di depan kita laras panjang. Kita belajar dikawal sama orang-orang yang memegang laras panjang cuma. Artinya rasa aman itu ada. Kalau kita mau ke warung saja, mau ke masjid nih, kita tuh diperiksa cuma kayak di bandara. Gimana periksa bandara? Kayak gitu. Yang periksa kita di bandara bawa laras panjang nggak? Nggak kan? Enggak. Di bandara nggak ada laras panjang cuma. Nggak ada bawa senjata di bandara. Kan gitu ya? Baik. Di sana nggak cuma. Kita mau sholat tuh yang meriksa laras panjang cuma. Cek, aman masuk. Sampai kayak gitu loh. Nah kita bersyukur nih di sini. Di negeri kita Indonesia. Maka harusnya kita itu membantu saudara-saudara kita dari kalangan tim keamanan di negeri ini. Polri dan para TNI. Yang menstabilkan. Coba antum bayangkan gak ada Polri, gak ada TNI. Jadi apa negeri kita? Antum bayangkan. Jadi apa negeri kita? Jadi payek jemaah. Antum masih ingat kejadian dulu ada namanya mamang di Aceh. Mamang Gam. Masih ingat apa yang terjadi? Mau tidur susah, mau makan susah, mau belanja susah, dan seterusnya. Semua susah cuma, betul? Subhanallah, mau keluar rumah aja takut. Betul kan? Begitu itu hilang cuma tentram. Sekarang tentram. Enak, ini kenikmatan yang meski dijaga. Maka Allah katakan, aman itu nikmat. Aman itu nikmat. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang kasih makan mereka tatkala lapar dan kasih keamanan buat mereka dari rasa takut. Ini ada rumput jemaah. Saya gambarkan ini rumput, ya. Ini ada sebuah pohon. Kan gitu ya. Di sini ada seekor kambing. Antum anggap ini adalah kambing, jemaah. Kan gitu ya. Kambing ini sakit kakinya sudah patah. Kan gitu ya. Dua-dua kakinya patah, terikat dalam kondisi sakit jemaah. Dikasih rumput segar, rumput hijau. Disuruh makan. Masih selera nggak? Kalau dia lapar, dia mau makan nggak? Kalau dia lapar, mau makan nggak? Kambing sakit, kelaparan. Ada rumput hijau, makanan kesukaan. Lapar dia, mau makan nggak? Nggak makan? Kambing nggak makan? Makan jemaah. Lapar dia. Walaupun kakinya patah, kan gitu ya, dua kakinya patah yang belakang. Yang depan masih ada. Nggak tahu yang mana kaki, yang mana tangan, atau semua kaki. Kan gitu ya. Anggap dua kaki belakangnya patah dua-dua. Patah. Artinya buntung. Dalam kondisi dia sakit. Tapi dia lapar, ada rumput hijau. Dimakan nggak? Dimakan ya? Baik. Ini kondisi pertama jemaah. Kondisi pertama. Saya gambarkan buat teman-teman sekalian kondisi kedua. Ini rumput hijau jemaah. Di sini ada kambing sehat. Dalam kondisi lapar, dia sehat. Kondisi sangat lapar. Ada rumput hijau, dimakan nggak? Dimakan kan? Subhanallah. Mana lebih lahap? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tapi yang ketiga jemaah, di sini ada singa. Dia sehat, lapar. Di depan sini rumput hijau. Makan nggak dia? Anda tanya, makan nggak dia? Kenapa? Itulah ngerinya takut jemaah. Kalau negeri kita sudah nggak aman, makanan enak nggak jadi enak jemaah. Mau makan aja nggak bisa, karena rasa takut. Nah kita ini nggak pernah sadar, keamanan itu bagian daripada nikmat. Kita bicara kambing jemaah, nggak usah ngomong orang.
Tapi kalau orang dikasih makanan, kamu suka makan apa? Bla 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 bla. Sudah? Makanlah. Berani makan nggak dia? Di sini pistol kepalanya. Makan nggak? Nggak berani jamaah. Jangankan untuk mau makan, angkat tangan aja dia takut. Kenapa? Nggak aman. Dia nggak merasa aman. Jaga nikmat keamanan. Jangan rusak. Jangan suka demo di jalanan. Jangan suka angkat suara di jalanan. Patuhi aturan, tenang hidup kita, tentram negara kita. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi tentram, Allah kasih ampunan. Kalau buminya nggak tentram jamaah, cukuplah satu periode pernah terjadi di negeri kita. Masih ingat dengan ini? Masih ingat dengan ini? Masih ingat dengan kejadian ini jemaah? Anak dulu masih kecil jemaah, tapi anak saksikan jemaah. Di mana-mana yang namanya gedung, yang model tulisannya kayak gini, jemaah, saya dulu pernah belajar, tulisannya gini jemaah. Itu gedung jemaah.